Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Saputra dengan NIM C0D024057 dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Berdasarkan jumlah pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT tahun sebelumnya, dikurangi dengan kredit pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain. Dengan kata lain, PPh Pasal 25 merupakan bentuk pembayaran pajak secara bertahap atau angsuran bulanan yang dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak agar tidak menanggung seluruh pajak sekaligus pada akhir tahun. Pengertian PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Merupakan pelaksanaan dari sistem self-assessment di mana wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Undang-Undang PIP-HPP. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PMK Nomor 255, PMK 03 Tahun 2018 tentang tata cara pembayaran dan pengaturan pajak, Per 5 PJ Tahun 2021 tentang tata cara pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25. Tujuan dan fungsi, tujuannya meringankan beban pajak pada akhir tahun, menjamin penerimaan pajak berjalan stabil setiap bulan, dan menumbuhkan disiplin dan kepatuhan wajib pajak. Fungsinya, sebagai angsuran atas pajak penghasilan tahunan dan menjadi alat kontrol kepatuhan dalam sistem self-assessment. Subjek dan objeknya, subjek PPh Pasal 25 ada wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Objek pajaknya, penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan PPh. Mekanisme dan cara perhitungan. Rumus umumnya, PPh Pasal 25, PPh terutang tahun sebelumnya, dikurang kredit pajak dibagi 12 bulan. Langkah-langkah, yang pertama, hitung PPh terutang tahun sebelumnya. Yang kedua, kurangi dengan kredit pajak PPh 21, 22, 23, dan 24. Dan yang ketiga, hasilnya dibagi 12 bulan menjadi angsuran bulanan. Contoh perhitungannya, PPh terutang tahun lalu sebesar 120 juta, kredit pajaknya 24 juta, perhitungannya 120 juta dikurang 24 juta dibagi 12 bulan sama dengan 8 juta rupiah. Wajib pajak membayar 8 juta rupiah per bulan sebagai angsuran PPh Pasal 25. Batas waktu pembayaran dan pelaporan. Pembayarannya paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya, dan untuk pelaporannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sanksi keterlambatan. Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan, keterlambatan pelaporan 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan 1 juta untuk wajib pajak badan. Dan sanksi dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau pelaporan. Contoh kasus sanksinya, PT Abadi terlambat membayar PPh Pasal 25 sebesar 10 juta selama 2 bulan. Sanksi bunganya 2% dikali 2 bulan dikali 10 juta sama dengan 400.000. Jadi total yang harus dibayar sebesar 10.400.000. Manfaat pembayarannya, meringankan beban pajak akhir tahun, menjaga arus kas perusahaan tetap stabil, membantu pemerintah dalam menjaga penerimaan negara, dan meningkatkan kepatuhan pajak dan kredibilitas wajib pajak. Jadi untuk kesimpulannya, PPh Pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran bulanan oleh wajib pajak.
Dilaksanakan berdasarkan prinsip self-assessment sistem, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya dan pelaporan maksimal tanggal 20 pada bulan berikutnya. Dan keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulannya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.